Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Ini merupakan pertemuan kita yang pertama secara daring karena adanya wabah COVID-19. Tapi nggak apa-apa. Kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya sudah kita bahas di dalam kelas. Mari kita lihat materinya. Nah, pada materi kali ini, Ibu akan membahas tentang menganalisis permasalahan pada jaringan lokal atau LAN. Kalian pasti sudah tahu kan? Sebelumnya karena kita sudah pernah bahas tentang LAN, saya akan mengulas sedikit tentang LAN. Nah, apa itu LAN? Kalian pasti sudah tahu karena kita sudah pernah membahasnya pada kelas pertemuan sebelumnya. Nah, di sini saya akan mengingatkan kembali, LAN merupakan jaringan milik pribadi seperti di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer saja. Pada jaringan LAN terdiri dari satu server dan beberapa klien. Nah, selanjutnya saya akan langsung masuk ke materi. Di sini saya membuat dua materi. Yang pertama yaitu mendeteksi letak permasalahan pada jaringan lokal LAN. Kemudian yang kedua ada memperbaiki permasalahan pada jaringan lokal LAN. Langsung saja kita akan masuk pada materi yang pertama. Nah, di sini ada permasalahan yang sering terjadi pada jaringan LAN. Di sini saya menyebutkan 6 permasalahan. Yang pertama yaitu kerusakan pada kabel dan konektor jaringan. Yang kedua ada kerusakan pada hub dan switch. Kemudian yang ketiga ada local area connection yang tidak muncul. Yang keempat, ikon LAN yang tidak berkedip. Yang kelima, proses transmisi data yang lambat. Kemudian yang terakhir ada sering mengalami kegagalan server. Nah, keenam ini akan kita bahas secara singkat satu persatu. Langsung saja kita masuk ke yang pertama. Nah, di sini kerusakan pada kabel dan konektor jaringan. Kenapa sih bisa terjadi kerusakan pada kabel dan konektor jaringan? Di sini ada cara untuk mendeteksinya. Gimana cara mendeteksinya? Yaitu dapat dilihat pada kabel yang terjepit, atau mungkin kabel bisa digigit tikus, atau juga konektor yang terlepas. Nah, hal-hal ini gimana sih tanda-tandanya apabila kerusakan pada kabel dan konektor jaringan? Untuk dapat mendeteksi kerusakan pada kabel dan juga konektor jaringan, yang harus dilakukan pertama kali adalah dengan cara melakukan pengecekan dengan menggunakan LAN tester. Nah, kalian dapat mencobanya nanti setelah kita ada kesempatan masuk ke ruang kelas. Saya akan menyediakan LAN testernya. Kemudian yang kedua ada kerusakan pada hub dan switch. Cara termudah untuk mendeteksi kerusakan pada hub dan switch adalah dengan cara melihat lampu indikatornya. Apabila lampu indikatornya tidak menyala, maka mungkin saja hub atau switch tersebut mengalami kerusakan. Sangat mudah sekali, bukan? Kemudian yang ketiga ada local area connection yang tidak muncul. Penyebab umumnya dari kondisi ini adalah network wireless adapter yang tidak terpasang dengan baik, ataupun driver dari network wireless adapter yang mungkin tidak terinstall dengan baik. Maka, apabila kalian mengalami masalah seperti ini, dapat dicek drivernya apakah sudah diinstal secara benar atau tidak, gitu ya. Kemudian hal yang terjadi apabila local area connection-nya tidak muncul, bisa menyebabkan komputer atau laptop tidak dapat terkoneksi ke jaringan internet. Kemudian ada kerusakan hardware tertentu. Oke, next. Yang keempat ada ikon LAN yang tidak berkedip. Penyebab utama dari hal ini adalah konektor LAN yang mungkin tidak terpasang dengan sempurna, ataupun hub dan juga switch yang mengalami malfungsi atau kerusakan. Nah, dari penyebab ini, apakah hal yang akan terjadi? Tentunya akan menghambat kerja hardware, gitu ya. Kemudian yang kelima ada
proses transmisi data yang lambat. Secara umum, proses transfer dan juga transmisi data yang menjadi lambat daripada biasanya terjadi karena kesibukan pada server. Pada satu waktu tertentu, jaringan tersebut akan penuh dan juga sibuk, sehingga menyebabkan arus data menjadi sangat padat. Kemudian yang terakhir ada sering mengalami kegagalan server. Nah, kegagalan server sendiri merupakan kondisi di mana server tidak dapat melayani klien, meskipun koneksi LAN sedang berada pada status connected. Ketika hal ini terjadi, maka tentu saja user tidak akan bisa mengakses informasi yang dimiliki oleh server. Nah, begitu kira-kira secara singkatnya. Kemudian akan kita lanjutkan pada materi yang kedua. Oh ya, untuk materi yang pertama bila kalian masih kurang paham, bisa ditanyakan setelah sesi ini berakhir ya, melalui media online yang sudah saya tetapkan sebelumnya. Kemudian materi yang kedua yaitu memperbaiki permasalahan pada jaringan lokal. Oke, kita masuk ke materinya. Nah, di sini setelah mempelajari materi yang pertama untuk mendeteksi permasalahan, materi yang kedua adalah bagaimana sih cara kita untuk memperbaiki permasalahan pada jaringan lokal tersebut. Nah, di sini saya menuliskan cara yang singkat dan paling mudah yang umum yang dapat kita lakukan. Kerusakan yang pertama yaitu kerusakan pada kabel dan konektor jaringan. Bagaimana sih mengatasi kabel yang rusak? Tentu saja, cara yang paling mudah dan juga simpel untuk mengatasi hal ini adalah dengan cara mengganti kabel yang mengalami kerusakan, sehingga bisa bekerja dengan lebih optimal lagi. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kerusakan pada hub dan switch. Bagaimana mengatasinya? Ketika sudah mengetahui bahwa hub mengalami kerusakan, maka cara yang paling baik untuk mengatasinya adalah dengan cara mengganti dengan yang baru. Tentunya kita harus mengecek-ngecek dulu ya sebelum mengganti yang baru. Siapa tahu ada kesalahan saat kita mengecek. Kan rugi jadinya ya kalau membeli yang baru. Oke, yang ketiga yaitu local area connection yang tidak muncul. Bagaimana solusi untuk mengatasinya? Caranya bisa melakukan pembetulan dari proses pemasangan network wireless adapter ataupun melakukan penginstalan ulang pada driver adapter network tersebut agar LAN dan juga local area connection bisa dijalankan dengan benar. Oke, kemudian yang keempat yaitu icon LAN yang tidak berkedip. Bagaimana mengatasinya? Yang diperlukan hanyalah mencoba untuk mencabut dan memasang kembali konektor LAN dan juga melakukan pengecekan terhadap perangkat keras seperti hub dan juga switch. Yang kelima yaitu ada proses transmisi data yang lambat. Untuk mengatasi hal ini, kita dapat membatasi waktu untuk melakukan akses informasi. Cara lain yang bisa digunakan adalah melakukan upgrade pada server dan juga perangkat keras jaringan. Nah, misalnya di sini saya sebutkan mengganti kabel jaringan biasa dengan menggunakan kabel jaringan dengan serat optik. Nah, dengan begini maka transmisi datanya insya Allah akan berjalan dengan cepat, gitu ya. Kemudian yang terakhir ada sering mengalami kegagalan server. Nah, di bagian ini bagaimana sih cara mengatasinya? Yang pertama ada mematikan jaringan terlebih dahulu, kemudian ada melakukan pengecekan server, ada membersihkan server dari malware dan program lainnya yang mencurigakan. Yang terakhir yaitu kita dapat merestart koneksi dan server, begitu ya kira-kira. Nah, kemudian setelah sesi ini berakhir, saya akan memberikan kuis pada kalian ya. Bisa kalian cek di Google dengan mengetikkan keyword kahoot.it. Di sini saya akan mencontohkan agar kalian paham dengan maksud yang berikan ini. Sebentar ya, saya akan mengganti slide sharing.
Nah, kalau kalian sudah mengetikkan keyword yang saya berikan tadi ke hot.it, maka di layar handphone kalian akan muncul tampilan seperti ini ya. Nanti soal dari kuis akan ditampilkan di layar komputer saya. Dan kalian dapat memilih jawabannya melalui handphone kalian. Oke? Mari kita coba terlebih dahulu. Bentar. Nah, oke, di sini saya akan share Kahoot tadi yang udah saya maksud. Setelah kalian membuka kahoot.it, kalian dapat memasukkan kode berikut 2113448 di HP kalian. Oke, ini saya akan beri contoh terlebih dahulu ya, supaya kalian paham. Sebentar ya. Nah, apabila kalian sudah berhasil masuk, di sini di laptop saya akan muncul beberapa player yang sudah masuk dan beserta namanya. Kemudian ini akan saya start. Nah, di sini akan muncul 10 pertanyaan yang sudah saya buat. Nah, apa saja masalah yang terjadi pada jaringan LAN di bawah ini kecuali jawabannya dapat kalian pilih di HP kalian masing-masing. Oke, nah begitu kira-kira ya. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya saya akan kasih kuis seperti itu kepada kalian. Jadi pelajari materi yang sudah saya berikan pada kesempatan kali ini. Dan juga setelah sesi ini berakhir, saya akan memberikan tugas kepada kalian secara berkelompok 3 orang untuk mencari referensi lain, materi yang sudah saya sampaikan, kemudian kalian tulis dalam bentuk file Word atau PDF, kemudian bisa kalian kirimkan melalui media online yang sudah saya tetapkan. Nanti saya akan saya jelaskan, bukan saya jelaskan, akan saya share lagi, kira-kira kalian dapat mengumpulkan tugas itu di mana. Gitu ya, kira-kira. Kemudian, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian paham dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.